di surat Al-Maidah ayat yang ke-3. Kita bicara tentang makanan yang haram. Oke, kalau bicara makanan haram berarti nanti juga akan bicara tentang makanan yang halal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Pertama, diharamkan bagimu memakan bangkai. Ya. Nah, inilah pentingnya Quran itu gandeng sama hadis ya. Kalau di sini hanya diartikan secara umum bahwa bangkai itu haram, maka tentu kita akan mengatakan semua bangkai haram. Tapi di sini tidak berlaku bagi bangkai ikan. Tidak berlaku bagi bangkai yang ada di laut. Tidak berlaku bagi bangkai misalnya binatang yang ditentukan kayak belalang apa segala macamnya. Jadi itu dikecualikan oleh siapa? Oleh hadis. Jadi pengecualian itu memang harus jelas. Bangkai di sini terutama adalah bangkai binatang atau bangkai apapun yang ada di darat. Ada di darat, itu terutama itu. Meskipun ada pengecualian. Termasuk di samping pengecualian tempat, juga ada pengecualian kondisi, situasi. Bahwa ada nanti dalam beberapa ayat yang lain, gitu ya. Faman iturra ghaira baghin wala adin. Jadi itu pengecualian kondisi namanya. Faman iturra ghaira baghin wala adin itu maksudnya tapi barang siapa yang terpaksa ya, bukan karena berbuat dosa, bukan karena melampaui batas adin, itu maka wala junaka, tidak ada dosa. Maka tidak ada dosa gitu ya, wala junaka. Nah, kalau kita bicara wala junaka, itu pengecualian atau exception, rukhsah dibanding yang am ya. Jadi yang pertama adalah secara umum harus dimaknai bahwa semua bangkai haram secara umum. Tapi kemudian ada pengecualian tadi itu tentang waddama, al-maitata. Lalu yang kedua waddama. Apa itu dam? Adalah darah yang mengalir. Darah yang keluar dari tubuh. Sebagaimana disebut coba dilihat dalam surat Al-An'am ayat 145. Silakan dibuka. Al-An'am ayat 145. Yang tadi belum baca, silakan gantian. Al-An'am ayat 145. Darah di sini haram untuk segala bentuk turunannya. Baik darah langsung yang mengalir itu, maupun darah yang telah diolah. Misalnya darah yang sudah digoreng. Ada itu. Darah yang kemudian dibekukan, lalu digodok, kemudian digoreng. Nah, ada itu. Namanya dideh kalau tempat saya. Katanya atas nama untuk obat dan sebagainya. Tetap haram. Ya. Ini darah dengan segala turunannya tetap haram. Beda kayak misalnya legen itu ya. Tahu legen ya. Yang dari pohon ara ya.
bonira itu, legen. Kalau legennya halal, tapi begitu difermentasi, kemudian jadi tua, jadi haram. Anggur juga demikian. Anggur sebagai buah halal, tapi begitu difermentasi, diperas, kemudian dijadikan minuman yang memabukkan, dia menjadi haram. Jadi antara bahan asal dengan bahan hasil turunannya beda hukum. Tetapi untuk darah ini mau dicetak seperti apapun tetap haram. Karena dia haramnya adalah haram karena najis. Dan najis yang tidak bisa disucikan darah itu ya. Tuh. Jadi wadam. Kemudian walahmul khinzir dan daging babi sama dengan darah. Daging babi ini juga mau diapain aja tetap haram. Termasuk seandainya daging babi disembelih dengan menyebut nama Allah. Bukan kok kemudian karena disebut nama Allah lalu menjadi halal. Tidak bisa. Tidak bisa. Tetap haram. Sudah, tidak usah dipertanyakan kenapa-kenapa. Yang jelas daging babi khinzir itu haram. Lalu selanjutnya, wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Dan daging apapun yang halal, tetapi dia tidak disembelih untuk tujuan atau tidak dengan menyebut nama Allah. Jadi daging-daging yang secara ngawur disembelih dengan tidak cara-cara Islam haram. Sudah haram gitu aja lah. Nggak usah kenapa begitu? Sudahlah, taat sama Allah aja lah. Hal kayak gitu masih banyak ribuan makanan hal yang lain. Allah hanya mengharamkan sedikit kok. Sedikit di antara pilihan sekian ribu jumlah makanan yang lain. Oh, hanya mentaati untuk meninggalkan yang sedikit gitu aja kok pakai bertanya manusia itu loh. Cek rakusnya itu loh. Wal munkhaniqatu. Binatang yang halal tapi juga karena tercekik. Nah itu. Jadi ayam misalnya halal nih ayam. Tapi cara sampean membunuhnya dengan cara dicekik lehernya. Diputer gitu lehernya sampai mati. Banyak itu. Ada yang model gitu loh. Hati-hati. Ini masuk haram. Jadi wal munkhaniqatu yang tercekik. Kemudian yang selanjutnya wal mauqudatu dan yang dipukul. Jadi yang meninggal karena dipukul. Jadi ada yang karena dicekik, ada yang karena dipukul. Jadi gebuk sampai ngik mati itu. Entah itu makanan yang halal aslinya, burung atau apa. Misalnya karena diketepel itu, tidak boleh ya. Mati karena diketapel. Kalau di tempat saya disentip. Itu kan hampir sama dengan kayak dipukul. Dia matinya bukan karena disembelih. Itu wal mauquzatu. Lalu yang selanjutnya wal mutaraddiyatu. Yang karena jatuh. Misalnya dari kambing jatuh dari atas ke jurang, mati. Boleh itu dimakan. Ya. Atau burung jatuh, tak boleh dimakan. Wan natihatu. Dan yang mati karena ditanduk. Ada kambing atau rusa berantem, tumburan digil gitu kan. Lalu mati satunya. Tak boleh dimakan. Itu disebut wanatihatu. Ya. Karena ditanduk. Lalu wama akala sab'un. Sampean ke hutan atau kemana terus nemu binatang yang halal aslinya
entah itu kijang, entah itu sapi, entah itu kambing, entah itu kancil atau apapun, tapi karena bekas dimakan atau diterkam binatang buas, ada bekas gigitan, itu ya, atau sama namu tinggal separuh tapi dagingnya masih seweger, itu dilarang. Illa ma dzakaitum, kecuali kalau pada saat sampean datang binatang itu masih hidup. Saya ulangi, ketika sampean datang ke lokasi nemu binatang, setelah diterkam binatang buas, binatang itu masih hidup. Jadi binatang itu masih hidup, misalnya payau gitu ya. Kalau di Kalimantan itu istilahnya payau, kayak semacam kijang tapi besar gitu. Setelah diterkam binatang buas, tapi masih hidup. Nah, setelah hidup, sampean sembelih. Nah, itu masih boleh. Ini yang disebut illa ma dzakaitum. Kecuali kalau kamu sempat menyembelihnya ketika masih hidup. Bukan kok gini, ini nanti salah keterima lagi. Binatang diterkam binatang buas, terus sama udah tahu itu mati, terus sama sembelih. Oh halal, nggak bisa, udah mati, udah sembelih. Ini bukan karena nyembelihnya, tapi harus meninggalnya itu karena disembelihnya. Jadi ketika binatang itu setelah diterkam binatang buas masih hidup, lalu sampean sempat nyembelih, nah itu halal. Tapi kalau binatang buas itu mati, binatang itu mati karena disembelih, diterkam binatang buas saja, itu tidak halal. Wa ma dzubiha, dan diharamkan pula apa yang disembelih ala nusubi, untuk berhala. Jadi kalau ada sembelihan, meskipun mengucapnya Bismillahirrahmanirrahim, meskipun disembelih ustadz sekalipun, nah, tapi itu memang ditujukan untuk nyadran Nyi Roro Kidul, untuk dipersembahkan kepada penjaga Gunung Kawi, untuk dipersembahkan kepada Nyi Blorong, atau untuk sesajen kepada danyang-danyang desa, haram. Ya, itu yang disebut wa ma dzubiha 'alan nusubi, yang diharamkan disembelih untuk berhala atau selain Allah. Ya, saya pertegas itu. Jadi kalau ditujukan untuk dewa-dewa yang seolah disamarkan sebenarnya, misalnya danyang-danyang penunggu danau, danyang-danyang penunggu makam tertentu, gitu, atau penunggu sungai, atau dipersembahkan ke laut biar dewi laut restu, kayak gitu-gitu itu, meskipun sampean sholawati, meskipun sampean campur dengan apa, tidak bisa. Ya. Karena sholawat Nabi tidak boleh dicampur untuk hal-hal yang sifatnya syirik. Jadi ini wa ma dzubiha 'alan nusubi. Jadi binatang meskipun dia halal, entah itu ayam, entah itu kambing, sapi. Saya pernah itu diundang pengajian. Ya saya pikir pengajian syukuran aja desa itu. Apa ternyata acaranya itu 2. Jadi acara pengajian sampai selesai, sudah diakhiri doa. Kemudian ada lagi acara selanjutnya ya di tempat yang sama. Ternyata selamatan besok, nyembelih kerbau. Kepala kerbaunya ditanam di jembatan itu. Waduh, untung saya sudah selesai. Jadi nggak ikut-ikut saya. Ya, mungkin memang sengaja nggak diberitahu saya. Ada itu. Nah yang kayak gini, meskipun hanya kepalanya yang disembelih dan ditaruh di jembatan, karena untuk selamatan desa, badannya juga haram, nggak boleh makan itu. Ya, nggak boleh. Itu di ayat lain banyak disebutkan. Jadi wa ma uhilla li ghairillah yang disebut di atas tadi.
Lalu wa'angtamu bil azlam. Dan diharamkan pula yang mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dilarang ya. Sampean misalnya begini, anak panah itu kan ada wadahnya itu ya. Lalu ujungnya itu diberi warna kadang. Diberi warna ini, warna itu gitu. Kemudian tapi yang berwarna itu ditaruh di dalam. Nah, ketika ditaruh di dalam, maka warna itu yang akan diambil oleh orang. Misalnya, oh siapa yang berangkat atau hari apa boleh berangkat. Hari ini nggak boleh berangkat karena nanti cilaka. Hari itu boleh berangkat karena baik. Nah, anak panah itu dikasih warna sesuai hari. Nanti ngambilnya itu tanpa diketahui. Nah, ini namanya mengundi nasib. Wang tas taksimu bil azlam. Kata Allah, dzalikum fiskun. Itu semua adalah satu perbuatan yang fasik. Fasik ya, tidak boleh. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir untuk mengalahkan agamamu. Maka jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kata Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian dan kucukupkan atas kalian nikmatku dan aku telah rela Islam menjadi agamamu. Ayat 3 ini selain bicara tentang makanan-makanan yang diharamkan, juga menjadi ayat yang dianggap sebagai pamungkas. Bahkan ketika ayat ini turun, terutama kalimat al-yauma akmaltu itu, Abu Bakar langsung nangis. Nangis. Ketika semua orang nggak tahu kenapa Abu Bakar nangis. Kenapa Abu Bakar? Setelah nangis beberapa hari, dia bilang, apa kamu nggak tahu? Sesuatu itu, kalau sudah sempurna, ya sudah selesai. Jika Nabi Muhammad SAW tugasnya adalah mengantarkan agama ini, dan ketika agama itu sudah tuntas disampaikan, apalagi kalau nggak perpisahan. Sehingga Abu Bakar melihat bahwa ayat tersebut adalah ayat perpisahan. Nangisnya Abu Bakar itu sesuatu yang tidak dibaca oleh sahabat lain. Fenomena itu. Dan memang benar. Ini kan disampaikan kalau nggak salah itu pada saat haji wada atau haji terakhir sebagai perpisahan. Artinya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Menunjukkan bahwa agama Islam itu sudah sempurna. Dan memang iya tuh. Islam itu kan, pertama Quran ya, itu kan berisikan hal-hal yang sifatnya i'tiqadiyah atau akidah. Kemudian khuluqiyah atau akhlak. Kemudian ketiga amaliyah atau amal. Baik yang sifatnya ibadah maupun sifatnya muamalah. Semua diatur. Tentang i'tiqadiyah, tentang akidah. Allah mengatur secara tegas jelas. Ani'budullaha la ilaha illa huwa. Bahwa kalian diminta untuk menyembah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Gitu misalnya. Kemudian tentang khuluqiyah. Banyak. Misalnya surat Al-Hujurat itu. Itu hanya bicara tentang akhlak. Baik akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama, akhlak kepada orang tua, maupun akhlak kepada siapapun sesama manusia.
Kemudian bicara amaliyah, tentang ibadah. Bagaimana wudhu, bagaimana puasa, bagaimana segala macam itu. Lalu muamalah. Muamalah juga itu, bagaimana berdagang, bagaimana semua diatur dalam Islam. Bahkan kalau kita lihat hadis, maka hadis menjelaskan lebih rinci lagi loh. Mulai dari bagaimana cara masuk rumah, bagaimana cara meludah, kapan dan bagaimana miringnya ketika tidur. Kalau kamu menguap harus bagaimana, apa yang dibaca, apa yang kamu lakukan, semua diatur. Sehingga ketika Allah berfirman akmaltu, itu kan dari kata kamilatun, ya kan? Apa? Sempurna. Wa atmamtu dari kata tamaman. Apa artinya cukup? Sempurna juga. Artinya telah sempurna agama ini. Tidak perlu ditambah, dikurangi. Apalagi dicampur adukkan dengan tradisi, kebiasaan, adat yang belum tentu di mata Allah ridho. Itu. Jadi ketika misalnya dulu Rasulullah Muhammad SAW datang dengan merubah tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Arab saat itu, entah tradisi mengundi nasib, tradisi yang subordinasi, meremehkan peran perempuan, tradisi yang sangat menghina terhadap istri, tradisi itu dibongkar semua, termasuk tradisi penghambaan terhadap dewa-dewa atau berhala. Nah, karena Allah ingin memurnikan agama ini, gitu ya. Makanya ketika al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, orang kafir sudah tidak punya semangat untuk mengalahkan agamamu, maka sudah fala takhsyahum wakhsyawni, kata Allah. Kamu itu jangan takut mereka, takutlah kepadaku. Ya. Nah, tetapi di tengah semua larangan tentang makanan yang haram tadi, ada pengecualian. Famanitur fi mahmasotin. Tapi jika kamu benar-benar karena lapar, misalnya di tengah padang pasir yang tidak ada apa-apa, kemudian ada bangkai, boleh. Ya, tapi di ayat ini disebutkan ghairu bagin wala adin. Karena alasannya adalah famanituro. Barang siapa yang terpaksa. Ya, terpaksa karena fi mahmasotin tadi. Terlapar yang sangat gitu. Jadi bukan karena li'ithmin tadi. Ghairu mutajanifin li'ithmin. Bukan karena memang sengaja di tengah yang normal lalu nyari-nyari masalah, enggak gitu. Kalau yang itu tetap haram. Tapi kalau memang terpaksa karena untuk hifdzun nafas atau mempertahankan diri survival, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya ingin menunjukkan satu gambar ya, tentang bagaimana makanan halal atau makanan haram ini untuk kita pahami bersama ya. Jadi ini, nah, jadi kalau kita bicara makanan haram berarti kita bicara makanan yang memang secara resmi diharamkan oleh Allah gitu ya. Apa makanan halal itu? Kita sebelum bicara makanan haram, kita harus tahu dulu makanan halal itu apa. Jadi kalau makanan halal berarti makanan yang memang dibolehkan oleh Allah untuk kita konsumsi. Untuk kita konsumsi. Tapi perlu ingat bahwa makanan yang halal ini adalah sangat beragam. Nanti khawatirnya kalau nggak dibatasi oleh hadis, nanti kadang nggak jelas ya. Karena bicara mana yang halal, mana yang haram, itu kadang ya tergantung siapa yang bayar. Wani biro gitu. Nah ini rusak kalau sudah begitu. Yang ingin saya sampaikan adalah apa yang ada di Quran maupun yang ada di hadis. Makanan halal maupun makanan haram, itu kita semuanya harus tergantung pada dalil ya. Dalil yang memang ditentukan oleh Allah sebagai
landasan kita untuk menentukan itu halal atau haram. Oke. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan. Saya Ya, silakan. Pertama soal yang binatang buruan tadi, Gus ya. Bagaimana dengan kalau di Kalimantan kan sering itu orang menjebak binatang gitu, Gus. Bagaimana itu kalau yang kejebak itu sudah mati, bolehkah dikonsumsi? Itu yang pertama. Yang kedua, mengundi nasib tadi kan kita sering tuh Gus ikut senam sehat dan santai, itu kan biasanya ada door prize itu. Nah, bagaimana dengan door prize itu? Apakah itu termasuk mengundi nasib, Gus? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pertama, kalau memang itu sudah terbunuh ketika dalam jebakan, tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Jadi kalau dia matinya bukan karena kita sembelih, karena dia misalnya terluka karena apa, tetap haram. Tuh. Terus yang kedua, tentang mengundi nasib. Undian-undian itu, ya undian-undian itu kalau mengikuti pendapat para ulama lebih banyak yang mengharamkan ya. Karena orang di sana itu ada semacam judi, di mana misalnya saya nanti daftar sekian, nanti akan dapat uang sekian. Nah, kan gitu kan modelnya. Ini yang diharamkan dalam Islam. Sehingga ada semacam unsur untung rugi, tapi unsur judinya terutama yang benar-benar dilarang dalam Islam itu. Ada lagi? Yang untuk hiburan? Ya sama, hiburan atau apapun, tapi kalau kemudian harus ada undian-undian itu yang banyak yang mengharamkan dalam Islam. Sebaiknya dihindari. Ngapunten ya. Ya, silakan. Monggo. Pak Saiful, silakan. Ya, mengenai makanan halal, ini kan kalau nggak salah zaman dulu kalau buru itu menggunakan anjing ya. Jadi anjing itu kan salah satunya liurnya najis ya. Dan itu cara membersihkan pasti kan digigit gitu ya. Cara membersihkan gimana gitu? Ya, jadi ini biar jelas juga, berburu binatang itu boleh menggunakan anjing, hadisnya jelas ya. Jadi boleh berburu menggunakan anjing. Anjing ini harus anjing yang terlatih. Ya, perbedaan pendapatnya adalah pada bagaimana membersihkannya. Sama. Jadi pada binatang itu semua dicuci dengan cara, karena anjing elurnya ini kan najis muwaladhah ya. Maka harus dengan cara 7 kali dibasuh dengan air, satunya dengan pasir atau dengan tanah. Sama. Jadi bagaimana membasuhnya seperti kita membersihkan najis yang kena muwaladhahnya anjing. Itu Pak Syahul. Jadi boleh kita berburu dengan anjing, tapi anjing yang terlatih. Sehingga membunuhnya itu benar-benar nanti membunuh dengan sekali gigitan atau apa biasanya. Ada lagi? Siapa? Silakan Mbak Dwi. Siapa Bu? Siapa ini? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sama ini kan kadang kita itu ada dapat undangan untuk misalnya acara pernikahan atau acara misalnya di non muslim di kantor itu kan undangannya itu non muslim. Nah, menunya itu ada menu vegetarian, terus
dibilang kalau misalnya ada menu ayam, ayamnya ini sembelihan orang Muslim. Kemudian ada menu misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya enaknya gimana Gus? Kalau selama ini sih kita kadang alasan ya pas puasa misalnya, oh tadi udah masih kenyang misalnya kayak gitu untuk beralasan biar tidak. Sebenarnya itu boleh atau enggak Gus? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi kadang memang ada satu hal yang agak kurang dipahami ya. Jadi saya pernah juga Mas Dwi, misalnya warung itu. Saya pernah di dekat Sanglah sana. Itu saya sedang nyari bahan-bahan untuk vegetarian. Kan itu ada itu daging-daging sintetis. Nah, di sana itu ada tulisan bahwa saat itu halal. Gitu. Ya, semuanya dalam freezer halal itu. Jadi kita tanya di situ. Di situ kan ada yang disajikan juga. Ya, ternyata yang itu 100% milik dulur-dulur non-muslim itu. Yang dia pahami halal itu adalah bahwa asalkan itu bukan babi. Nah, gitu aja. Asalkan bukan babi. Itu halal. Entah itu dengan caranya diapain terserah. Yang penting kalau bukan babi, halal. Nah, kalau kita ragu, Pak Dwi, bahwa makanan yang disajikan itu misalnya disembelih bukan dengan menyebut asma Allah, kemudian pada saat membersihkannya juga tidak dengan cara taharah menurut fikih Islam, kemudian penyajiannya, bumbu-bumbu dan sebagainya juga kita tidak tahu dicampur dengan apa yang adakah, apakah halal semua atau ada yang haram, kemudian penyajiannya dengan tempat-tempat yang mungkin bercampur dengan apa yang haram gitu kan, karena ini gitu kan. Nah, kita kalau ragu ya tetap selamanya kita mending menghindari. Tentu kita lebih tahu bagaimana situasi di lapangan caranya. Tapi memang dak mayuribuka ilama la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Memang agak sulit karena kalau kita berkali-kali kadang ya orang tahu makan gitu. Caranya saya kasih tahu, nanti sesekali ikut makan tapi makan yang tidak dimasak, tapi misalnya aqua atau buah atau apa yang memang kita yakin itu tidak dimasak dengan cara yang sama dengan masakan yang haram. Itu, Badri. Silakan ada lagi. Mas Sandra, silakan. Ngapunten. Niki kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok orangnya nggak ada, nggak kelihatan. Mas Sandra nggak kelihatan. Nanti tak laporkan Pak Jo nanti. Niki badan tidak tanglet Gus menawi. Ya, gimana? Masalah halal Kemenak kalian halal MUI. Nah, kan sempat ada ini kontroversi ya. Sebenarnya saya lebih prefer ketika dulu di zaman pemerintahan Pak Soeharto, di zaman pemerintahan Pak SBY yang menyerahkan itu kepada lembaga independen. Jadi MUI itu kan lembaga independen ya, kumpulan dari para ulama baik dari NU, Muhammadiyah, Persis, dari Hidayatullah, banyak itu. MUI itu lembaga fatwanya terutama BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan milik MUI yang memberikan sertifikasi halal, itu sudah sekian puluh tahun itu mempunyai pengalaman di dalam itu dan independen memang. Nah, sekarang wallahu alam pemerintah melalui Kemenak ingin mengambil otoritas itu untuk menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Kita tidak tahu bagaimana itu, tapi tentu Kemenak juga memiliki tenaga-tenaga ahli di dalamnya. Tapi kalau di luar negeri ada memang dua jenis. Satu yang dipegang oleh pemerintah, satu juga dipegang oleh lembaga fatwa yang otonom seperti MUI begini. Memang dan semua lembaga pengsertifikasi halal itu ada semua. Mulai dari yang di Inggris, di negara yang non-muslim sekalipun, sampai di negara yang muslim.
Dan itu beragam. Ada yang dipegang oleh kayak semacam liga atau organisasi muslim kayak MUI gitu, ada yang dipegang oleh Kemenak. Itu. Nah, kalau kita ya monggo. Nanti akhirnya pasar yang menentukan mau pilih yang mana, lebih yakin yang sertifikasi lembaga independen seperti MUI begitu, ataukah yang Kemenak. Ya monggo aja. Ini kan seperti ISO gitu kan. Ada lagi? Izin, Gus. Sorigin, Mas Sorigin, silakan. Dari Nganjuk ya, dari mana? Silakan. Nggih, badhe dari tanglet Gus tentang di sini kan di sana sini kan banyak ada sabung ayam. Kebetulan sabung ayam itu kan ketepaan itu ada salah satu dari hewan itu kan ada kena taji tapi belum sampai mati kan gitu. Itu kira-kira kalau disembelih halal atau tidak itu Gus? Itu pertama. Yang kedua tentang kita kalau memelihara ayam sabung itu kan sama-sama menyediakan untuk sabung, harganya kan tinggi Gus. Kira-kira untuk kita ini bagaimana Gus? Haram. Sebaiknya bisa Haram. memelihara atau tidak? Haram. Ya, memelihara dengan tujuan untuk sabung haram. Ya, jadi kalau untuk adu jago dipelihara hanya untuk dibunuh melalui adu jago itu jelas haram ya. Jelas. Lalu kemudian kalau dia terbunuh karena itu atau belum mati lalu disembelih, itu meragukan, namanya syubhat. Maka tinggalkan yang syubhat. Clear ya? Ya, jadi jangan meskipun hanya karena iming-iming itu mahal sekali, mending jualan kerupuk. Nah, saya ingin jualan kerupuk apa biasanya? Oke. Siap Gus, terima kasih. Gitu, oke. Jadi, tadi ada yang dari Sumatera tadi apa? Ya izin Gus, tadi kan kalau anggur yang difermentasikan itu apa haram. Gimana kalau legen itu Gus? Ya tadi sudah saya ceritakan. Jadi kalau masih di tingkat legen yang tidak memabukkan boleh, tapi begitu sudah difermentasi kembali sehingga menjadi tua, nah itu yang kemudian haram. Jadi memang tingkatannya beda. Kalau dia masih di buah niranya halal, begitu diolah jadi legen halal. Tapi begitu sudah sampai pada yang memabukkan menjadi tua haram. Anggur juga begitu. Ketika masih jadi anggur haram, halal. Itu. Ketika masih jadi obat misalnya entah digimanain, tapi yang tidak memabukkan ya halal. Tapi begitu yang memabukkan haram. Unsur memabukkannya yang menjadikan haram. Itu ayatnya beda. Ayatnya adalah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Beda. Ayatnya ada lagi. Oke. Saya rasa untuk hari ini cukup. Insya Allah besok akan saya sampaikan yang ini. Nanti biar pembahasannya lebih luas. Saya ingin menyampaikan yang ini ya. Apa itu halal? Jadi apa itu haram? Sehingga kita lebih memahami haram dan halal itu, halal dan haram itu secara lebih komprehensif. Karena nanti kalau enggak ini misalnya tentang halal haram ini ya, supaya lebih apa sih halal dan apa sih haram itu. Jadi insya Allah besok kita akan pelajari secara lebih mendalam. Oke. Saya rasa itu apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat. Berharap bahwa kita dengan semakin hari memahami
firman-firman Allah, insya Allah semakin hari semakin mendekat kepada Shirathul Mustaqim. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, berikan kesehatan jasmani rohani, diselamatkan dari serangan dajjal, dan diselamatkan dunia akhirat kita fi dunia wal akhirah wa husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal Allahumma atina fi ma hadayta wa afina fi ma afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra. Tabaraka rabbana wa ta'ala lakal hamdu lana wa qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fa'na al-bala' wal waba' wa dal hasdina wa najina min syaitan jamin rabbana atina. Rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil yawmil akhir wa lana ajrana. Allahumma fadhiri samawati wal ardi alimil ghaibi wa syahadati rabbal kulli malika wa syahadu la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri syaitan wa syarri Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. نور قلوبنا بكل قرآن وارفع به إيماننا الدنيا والأخرى كاملا وارزق بفهم الأنبياء وأعيننا دارنا وإلهنا بذرزنا خير أن